Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai gangguan sindrom metabolik, yang di mana sindrom metabolik merupakan sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Bisa di next? Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Andriana Ersilia, yang kedua ada Cindy Claudia Afrilia, yang ketiga ada Fikria Arifah, yang keempat ada Putri Ayu Utami, yang kelima Syamhijrah Awaliyasari, yang keenam ada Yul Farisna. Next. Adapun bagian-bagian materi yang akan kami paparkan mengenai gangguan sindrom metabolik, yang pertama ada pengertian gangguan sindrom metabolik itu sendiri, yang kedua ada mekanisme terjadinya gangguan sindrom metabolik, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan sindrom metabolik, yang keempat macam-macam gangguan klinis beserta contoh penyakitnya. Next. Yang kelima, ada pemeriksaan laboratorium dalam penunjang diagnosa penyakit sindrom metabolik. Yang keenam, ada interpretasi hasil pemeriksaan. Yang ketujuh, pemeriksaan penunjang dalam penunjang diagnosa penyakit sindrom metabolik. Yang kedelapan, ada interpretasi hasil pemeriksaan. Next. Adapun bagian pendahuluan dari pemaparan materi kami, yaitu kimia klinik merupakan ilmu kuantitatif yang berhubungan dengan pengukuran sejumlah zat penting dalam cairan tubuh, atau disebut dengan analit, secara biologis untuk tujuan diagnostik, terapeutik, monitoring, dan prognosis. Cairan tubuh yang dapat digunakan adalah darah, yaitu darah utuh, serum, dan plasma, urin, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, dan lain-lain. Next. Adapun menurut NCEP, NCEP ATP 3, bagi seseorang untuk didefinisikan sebagai memiliki sindrom metabolik, yaitu mereka harus memiliki 3 dari 5 faktor. Yang pertama, meningkatnya tingkat TG. Yang kedua, menurunnya kadar kolesterol HDL. Selanjutnya ada meningkatnya tekanan darah. Selanjutnya ada meningkatnya glukosa plasma puasa. Bisa di next. Next. Baik, adapun pengertian dari sindrom metabolik itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, sindrom metabolik merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya faktor risiko peningkatan glukosa plasma, obesitas, dan hipertensi. Sindrom metabolik disebabkan oleh gaya hidup yang buruk, konsumsi makanan yang berlebihan, dan obesitas. Sindrom metabolik bukan merupakan penyakit, tetapi lebih menggambarkan kumpulan faktor risiko metabolik yang berhubungan langsung dengan penyakit tidak menular. Orang dengan sindrom metabolik berisiko dua kali lipat terkena penyakit kardiovaskular dan menunjukkan peningkatan risiko 5 kali lipat untuk diabetes tipe 2, yang dimana merupakan 2 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Next. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai mekanisme terjadinya gangguan sindrom metabolik yang akan dipaparkan oleh Saudari Andriana Ersilia. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya gangguan sindrom metabolik. Next. Nah,
teman-teman bisa dilihat, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi itu dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dan internal ini meliputi aktivitas fisik dan pola makan. Aktivitas fisik ini semacam teman-teman di luar banyak sekali aktivitas fisik dan pola makan teman-teman ini tidak teratur. Meskipun teratur, tapi dengan banyaknya porsi makan yang kalian lakukan. Yang kedua itu adalah faktor genetik. Faktor genetik ini seperti keturunan. Nah, dari penjelasan di atas bisa dirangkum mengenai obesitas sentral. Nah, obesitas sentral ini dapat meningkat karena peningkatan komponen stres. Teman-teman ini bisa menjadi stres karena adanya beberapa gangguan ini yang menyebabkan obesitas sentral. Nah, yang kedua itu respon inflamasi. Atau peradangan ini bisa juga menyebabkan obesitas sentral. Yang ketiga adalah simpan lemak di jaringan adiposa. Nah, jika banyaknya mengonsumsi makanan, maka lemak di dalam perut ini kita akan meningkat. Yang keempat ada peningkatan asam lemak bebas menstimulasi lipogenesis dan gluconeogenesis. Nah, teman-teman bisa dilihat di atas rangkuman tersebut ini menjadikan beberapa gangguan seperti inflamasi kronis dan gangguan hormonal dan resistensi insulin. Nah, itu merupakan metabolic syndrome. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai mekanisme terjadinya gangguan sindrom metabolik. Bisa di next. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan sindroma metabolik yang akan dipaparkan oleh Saudari Kayul Farisna. Kepada Saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan sindroma metabolik. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi sindroma metabolik ini, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah, kemudian ada faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah di sini ada usia, genetik, serta jenis kelamin. Kemudian faktor yang dapat diubah ini ada pola konsumsi. Pola konsumsi di sini adalah bagaimana cara kita mengonsumsi makanan atau pola hidup sehari-hari. Kemudian ada stres dan depresi. Ini juga merupakan salah satu pemicu. Ketika kita tidak dapat mengelola stres, maka bisa terjadi sindroma metabolik. Kemudian ada kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, sosial ekonomi, serta geografi. Next. Nah, ada juga faktor pendamping, yaitu yang pertama konsumsi obat, yang kedua perilaku menetap, serta yang ketiga menopause, dan keempat paritas dan graviditas. Terima kasih, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan sindroma metabolik. Materi selanjutnya yaitu macam-macam gangguan klinis yang akan dipaparkan oleh Saudari Fikria Arifah. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun macam-macam dari gangguan klinis, next. Yang pertama itu hipertensi. Seperti yang diketahui bahwa hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi ini merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal, 130/80 mm Hg atau lebih. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri.
Adapun penyebab dari hipertensi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini terjadi pada kebanyakan orang dewasa yang tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer ini cenderung berkembang secara bertahap tahun dan akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder jenis ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain yaitu masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, cacat bawaan di pembuluh darah, dan obat-obatan terlarang. Next. Selanjutnya yaitu kadar HDL rendah atau dislipidemia. Adapun penyebab dari kolesterol HDL rendah yaitu merokok, berat badan yang berlebihan, pola makan yang buruk, kondisi genetik, mengkonsumsi obat. Yang ketiga, obesitas dengan penumpukan lemak di perut. Obesitas adalah kondisi berat badan melebihi batas normal karena adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Penyebab utama obesitas adalah adanya penumpukan lemak. Penumpukan lemak Obesitas ini juga sering terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai macam-macam gangguan klinis. Selanjutnya pemaparan materi mengenai pemeriksaan laboratorium dalam penunjang diagnosa penyakit. Materi ini akan dipaparkan oleh Saudari Cindy Claudia Afrilia. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium dalam penunjang diagnosa penyakit. Boleh di next? Nah, untuk pemeriksaan laboratorium untuk sindroma metabolik itu kita lakukan dua cara. Yang pertama, melakukan kajian ulang terhadap data laboratorium yang sudah tersedia. Di sini maksudnya adalah kalau penderitanya itu sudah periksa laboratorium, misalnya satu pekan yang lalu, maka itu bisa digunakan oleh dokter sebagai alat sebagai bahan untuk mendiagnosa sindroma metaboliknya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan laboratorium penunjang. Nah, di sini dilakukan lagi pemeriksaan untuk dilihat apakah terjadi perubahan dengan pemeriksaan sebelumnya atau tidak. Nah, seorang pasien didiagnosa sindrom metabolik jika yang pertama glukosa darah puasanya dan 2 jam setelah makan itu diperiksa, kemudian tes toleransi glukosanya atau TTGO-nya, kemudian HbA1c-nya, kemudian profil lemaknya kayak total kolesterolnya, serta trigliserida dan HDL. Nah, untuk seseorang bisa didiagnosa sindrom metabolik, itu pertama bisa diperiksa dari glukosa darah puasanya. Untuk glukosa darah puasa yang normal, untuk penderita,
Untuk penderita sindroma metabolik, glukosa darah puasanya itu bisa lebih dari atau sama dengan 100 mg per desiliter. Nah, itu sudah bisa atau pernah terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, untuk tes toleransi glukosa oral atau TTGO-nya. Nah, untuk tes toleransi glukosa oral ini merupakan serangkaian pemeriksaan gula darah untuk mengukur kadar glukosa sebelum dan sesudah meminum larutan glukosa. Nah, tes ini merupakan pemeriksaan yang sensitif untuk evaluasi DM atau diabetes mellitus. Hasil normal kadar glukosa TTGO itu adalah berkisar 70 hingga 139 mg per desiliter. Kadar glukosa 2 jam setelah TTGO antara 140 sampai 199 miligram per desiliter. Itu menunjukkan prediabetes yang bisa menunjukkan bahwa bisa didiagnosa terkena sindroma metabolik. Nah, kemudian yang untuk trigliserida untuk penderita sindroma metabolik itu lebih dari atau sama dengan 150 mg per desiliter atau sedang mengonsumsi obat untuk trigliseridemia. Jadi kadarnya itu bisa meningkat karena mengonsumsi obat tersebut. Nah, kemudian untuk kadar HDL-nya untuk penderita sindroma metabolik itu HDL-nya untuk laki-laki adalah kurang dari 40 mg per desiliter dan untuk wanita kurang dari 50 mg per desiliter. Nah, kemudian untuk pemeriksaan lab itu bisa juga dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Untuk tekanan darahnya itu kalau misalnya bisa didiagnosis sindroma metabolik kalau tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 130 per 85 mmHg atau mengonsumsi obat hipertensi atau pernah didiagnosa hipertensi. Next. Nah, untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan laboratorium untuk sindroma metabolik. Boleh di next. Nah, interpretasinya adalah pemeriksaan sindroma metabolik adalah sekumpulan kondisi yang sering terjadi bersamaan dan meningkatkan risiko diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Makanya biasanya orang-orang yang terkena sindroma metabolik itu biasanya terkena diabetes atau juga tekanan darahnya itu tinggi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pemeriksaan laboratorium dalam penunjang diagnosa penyakit dan interpretasi hasil pemeriksaan sindrom metabolik. Selanjutnya, next. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang dalam penunjang diagnosa penyakit dan interpretasi hasil pemeriksaan dari sindroma metabolik yang akan dipaparkan oleh Saudari Putri Ayu Utami. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang dalam penunjang diagnosa penyakit sindrom metabolik. Next. Pemeriksaan penunjang itu merupakan bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosa penyakit tertentu. Adapun salah satu cara untuk men-screening sindrom metabolik adalah pemeriksaan antropometri dengan mengukur tinggi sirkumferensi atau TSI atau lingkar paha. Adapun juga biasa dilakukan dalam pemeriksaan penunjang ini yaitu tes darah untuk mengukur kadar gula darah, kolesterol, trigliserida, dan asam urat. Adapun juga pemeriksaan fungsi ginjal untuk mengukur ureum dan kreatin, mengukur lingkar pinggang, mengukur tekanan darah, mengukur berat badan, dan tinggi badan. Perhitungan indeks massa tubuh IMT. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan setelah memeriksa fisik dan penelusuran riwayat keluhan atau riwayat penyakit pada pasien. Baik, next. Interpretasi hasil pemeriksaan yaitu next. Interpretasi dari pemeriksa penunjang sindrom metabolik adalah
semakin rendah skor yang dimiliki seseorang, maka semakin baik kondisi metabolisme. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai pemeriksaan penunjang dalam penunjang diagnosa penyakit dan interpretasi hasil pemeriksaan gangguan sindroma metabolik. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.